teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang sastra yang berfokus pada apresiasi prosa fiksi. Teman-teman udah tahu belum apa itu apresiasi prosa fiksi? Tahu belum? Kalau belum tahu, mari kita bahas dan kilas dengan tuntas apa itu apresiasi prosa fiksi. Dan apa saja tahap-tahapan yang perlu kita lakukan dalam mengapresiasi prosa fiksi. Selamat menyimak dan selamat menonton teman-teman semua. Dadah! Apresiasi prosa fiksi. Dalam buku Kamus Istilah Sastra yang ditulis oleh Sujiman, dijelaskan bahwa prosa adalah cerita rekaan dan kisah yang mempunyai tokoh serta alur yang dihasilkan dari imajinasi. Prosa sering juga dikenal dengan fiksi. Penulisan prosa menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Secara umum, prosa terbagi menjadi prosa non-sastra dan prosa sastra. Prosa non-sastra berbentuk karya tulis ilmiah yang meliputi laporan penelitian, makalah, atau artikel. Sedangkan prosa sastra terbagi lagi nih menjadi prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi meliputi dongeng, cerita pendek, dan novel. Sedangkan prosa non-fiksi meliputi biografi, autobiografi, dan esai. Prosa merupakan karya naratif yang isinya tidak menyarankan pada kebenaran fakta sosial, di mana istilah prosa secara umum digunakan dalam konflik pada realitas sosial. Kemudian, prosa menjadi karangan bebas yang sifatnya tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata, dan irama. Prosa fiksi terbagi menjadi dua, yaitu prosa orality dan prosa literasi. Prosa orality merupakan prosa yang disampaikan dari mulut ke mulut, sedangkan prosa literasi merupakan prosa yang disampaikan melalui tulisan ataupun media cetak. Terkait apresiasi prosa fiksi adalah proses pemindahan, penikmatan, pemahaman, dan penghargaan secara menyeluruh serta-merta terhadap karya sastra prosa, guna mendapatkan nilai-nilai yang baik dan terkandung dalam karya sastra tersebut. Adapun tahap-tahapan yang perlu dilakukan dalam mengapresiasi prosa fiksi, yaitu antara lain: yang pertama, tahap penikmatan; kedua, tahap penghargaan; ketiga, tahap pemahaman; keempat, tahap penghayatan; dan yang kelima yaitu tahap penerapan. Terkait apresiasi prosa fiksi tadi, saya akan menganalisis sebuah cerpen berdasarkan artikel dari Sutarji Kalzumbahri yang membahas tentang beberapa penyakit cerpen Indonesia. Ada 4 penyakit antara lain: yang pertama, abstraksi, cerpen yang baik mengkonkretkan yang abstrak, baik ide, filsafat, dan sistem moral yang perlu dihidupkan dengan peristiwa, momen, karakter. Yang kedua, kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin menulis, kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian. Yang keempat, yaitu kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari 4 penyakit tadi, saya akan menganalisis cerpen yang saya pilih terkait penyakit cerpen Indonesia. Adapun saya memilih cerpen TV karya Krishna Miharja. Penyakit yang terdapat pada cerpen ini yang pertama, abstraksi, yang dimana kurangnya nilai moral yang ada pada cerpen. Cerpen ini hanya berisi penjelasan mengenai TV yang saat itu baru saja muncul di salah satu desa terpencil. Narasi cenderung berfokus pada satu objek tanpa menjabarkan hal lain dan hanya menunjukkan nilai negatif dalam ceritanya. Yang kedua, kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen tersebut. Yang berkaitan dengan penyakit pertama, cerpen ini hanya menyuguhkan satu ide cerita, yaitu tentang TV tanpa penyampaian amanat yang baik. Nah, penyakit yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia, di mana sering dicampurkan dengan bahasa daerah. Dalam cerpen ini, terdapat beberapa penempatan bahasa daerah
yang kurang tepat digabungkan dengan bahasa Indonesia. Dapat dilihat pada paragraf, kata jolet dan sing jarang orang mengetahui jika bukan berasal dari suku tersebut. Mungkin bisa diganti dengan bahasa Indonesia atau penempatan dipisahkan beberapa jarak. Nah, pada slide ini terdapat kutipan paragraf yang mengandung kata sing dan jolet yang saya paparkan sebelumnya. Sekian materi dari saya terkait apresiasi prosa fiksi. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti bagaimana menganalisis sebuah cerpen terhadap penyakit cerpen Indonesia tadi, dan semoga teman-teman semua dapat memahami apa itu prosa fiksi, apa itu prosa dan karya sastra lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.